video. Tahu mangap lo. Ini foto lagi mangap. Terus sekali lagi. Salam. Masuk Pak Ustadz. Kembali lagi di sini di channel YouTube-nya Para Buduters. Jadi apa ya ini sekarang saya lagi diundang untuk menghadiri acara apa pengajian lintas agama dialog kebangsaan. Pengajian lintas agama dialog kebangsaan yang saat ini saya dalam satu ini yang ini ketua umum atau ketua dari Gerbang Budut ya, Gerbang Budut. Dan sebelah kiri saya Pak Ustadz. Oke. Pak Ustadz ini Pak Ustadz siapa? Ustadz Dery. Pak Ustadz Dery ya? Iya. Pak Ustadz Dery adalah salah satu alumni STM 5 STM 5 negeri. Siang pagi? Siang tahun 91. Tahun 91 yang juga menghadiri acara dialog kebangsaan dan pengajian ya. Iya. Pengajian, dan sebelah kanan saya ini adalah Om Otoy sebagai ketuanya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi acaranya, liputan acaranya, saya pengen tahu nih tentang Gerbang Budut itu latar belakang dan sejarahnya itu kayak gimana Om? Dan ini Om sebagai ketua pertama. Iya. Jadi kita berangkat dulu dari apa ya? Dari orang-orang yang cinta NKRI ya. Cinta NKRI, penuh dengan toleransi. Kita dulu berangkat dari saat Pilpres dulu ya. Kita adalah salah satu pendukung dari 01. Dulu nama grup kita adalah Budut for Jokowi Amin, BFJA. Setelah kita mengantarkan Pak Jokowi sampai ke jenjang yang paling tinggi di RI 1, kita langsung merubah haluan, yaitu karena kita berangkat dari STM Budi Utomo. Jadi cita-cita kita adalah meneruskan perjuangan dari Budi Utomo. Makanya kita merubah namanya menjadi Gerbang Budut. Nah, Gerakan Kebangsaan Budi Utomo. Oh, gerbang itu ada singkatannya. Iya. Gerakan Kebangsaan Budi Utomo. Nah, lahirlah itu tanggal berapa kira-kira setelah Pilpres selesai gitu kan, cuman sebatas apa sih namanya? Ya, mengantarkan aja sih kita. Jadi semua itu timbul dari hati ya. Iya. Kita tidak ada tidak ada support dari manapun, enggak. Kita semua timbul dari dalam hati karena kecintaan kita sama NKRI. Dari sisi keanggotaannya Lumayan banyak. Karena semua yang dulu dibilang apa ya, silent majority ya. Setelah mereka tahu ada gerbang itu, mereka banyak yang langsung ikut. Oh gitu. Nah, ini biasanya program setiap ini legalitasnya gimana Mas? Apakah cuma sebatas enggak, kita hanya paguyuban aja ya. Paguyuban yang apa namanya awalnya itu menaungi dari apa sih ini? Dari jargonnya pasangan 01 ya? Iya. Awalnya dari situ. Nah, itu kedepannya nih, bicara tentang akhirnya kita di Budut itu kan akhirnya sedikitnya pecah nih 0102 kan. Nah, apakah istilahnya orang-orang 02 itu bisa bergabung di Gerbang Budut? Oh bisa. Kita kan sudah merubah haluan. Nah itu yang mungkin orang kan nggak tahu nih Om. Iya. Ya kan, kita bicaranya ujung-ujungnya kan dulu karena orang-orang yang di dalamnya
di gerbang Budut itu adalah orang-orang 01 itu orang-orangnya ya dulu ya yang belum ada haluan yang sekarang udah berubah jadi nama gerbang Budut gitu kan. Orang-orang 02 atau orang yang nggak tahu tuh berpikiran yang sedikitnya, wah gue lagi lariin ke 01 nih atau kayak gimana nih kan, yang akhirnya gimana caranya menarik mereka, minat mereka di 002 itu gitu kan, orang-orang 02 itu untuk gabung di gerbang Budut yang sudah merubah paradigmanya ya. Iya, bisa paradigma mungkin ya, atau misalnya ajas tujuan yang tadinya 01 udahlah gitu kan. Iya. Itu gimana Om? Ya, secara apa ya, progres kita ya, kita tidak untuk pada dasarnya kita hanya menunjukkan bahwa ya inilah kita. Jadi apapun yang terkait dengan kebangsaan itu yang kita kedepankan. Jadi kalau misalkan dari teman-teman yang lain boleh melihat juga nggak apa-apa sih, mau hadir mau apapun kita welcome aja. Jadi udah melepas atribut 01. Oh iya, ya? iya itu secara otomatis setelah kita mengantarkan ke jenjang RI 1 kita langsung melepas atribut semua. Oh iya. Jadi udah nggak bisa istilahnya, kita udah nggak bisa bicara itu 01, 02 lagi enggak. Kita ucapan Budut yang melanjutkan cita-cita dari pergerakan Budi Utomo. Nah, belakang saya lupa nih saya kenalin nih, ternyata ada nih Bang Bopak nih. Halo Budut. Oh, tahun berapa? Saya Eko Bopak, Budut Mistik tahun 92. Yang barengan sama STM mana? STM 5. STM Siang. 5. Siang. Nah, terusnya Om, kegiatannya selain pengajian nih yang kayaknya udah berapa kali ya? Ini kita yang keempat. Oh, Yang keempat ya. Karena memang sebagian dari kita ini latar belakangnya adalah warga Nahdliyin ya. Jadi kita adalah juga dengan apa ya, pemikiran-pemikiran Gus Dur lah. Makanya kita sebagian juga menyebutnya adalah Budut Gus Durian. Itu yang lebih contohnya lebih ke Pluralisme, nasionalis. ya. Itu dan itu juga nggak menutup kemungkinan ya kan, non muslim pun bergabung. Ada banyak. Salah satunya dalam pengajian ini. Iya, karena kita bukan bicara ngaji ikron ya. bukan makanya kita kan di sini selalu kita kedepankan adalah dialog kebangsaan ya. Kita tidak menutup kemungkinan karena warga kita juga banyak dari Nasrani, dari Katolik, ada Hindu juga. Oh, keren. Yang penting tujuannya sebenarnya misinya itu ada mempertahankan NKRI dari apa ya, dari sekarang ya lagi maraknya ya. Ya, lagi maraknya ya yang kemarin lah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita ini saat ini kan banyak ya yang Islam dari transnasional ya. Yaitu yang bahwa kalau kita adalah Islam yang tradisional, yang benar-benar ajaran dari Wali Songo. Kalau sekarang kan banyak aliran lah yang hadir belakangan, yang ingin merubah ideologi. Nah, kita adalah garda terdepan buat mempertahankan ideologi Pancasila. Oh, jadi lebih condongnya yaitu NKRI harga mati. Ideologi Pancasila adalah bagian dari negara kesatuan RI kan, kan, yang kita nggak mau yang dirubah ya, dirubah ke lebih condongnya ke agamis atau kayak gimana, yang akhirnya memecah belah ya. Ya, bisa juga dibilang. Jadi dari kalau dulu kan sebutannya kalau komunis itu kan dari sayap kiri gitu kan. Nah, sekarang kita ini justru ya waspada dengan sayap kanan ya sekarang. Oh, sayap kanan. Apa bedanya sayap kiri sama sayap kanan ya? Iya, dari politik sedikit ya. Iya, kita dari apa ya? Justru dari segi religiusitas kita ya. Nah, itu kan kita menyebutnya dari sayap kanan. Sayap kiri itu udah pasti komunis lah ya. Nanti ke depannya selain acara-acara pengajian apa lagi Om? Kita ke depan yang selalu kita kedepankan adalah wawasan kebangsaan sih. Oh gitu. Cinta NKRI itu udah pasti. Oh.
Oke, ya, kayaknya cukup sekian mengenal nih sosok dari ketua Gerbang Budut yang periode pertama ya Om? Iya. Udah berapa tahun sih? Jadi sementara ini karena kita berjalan ya, berjalan dengan apa ya, dari hati nurani, dari semuanya kita belum juga menetapkan itu, tapi karena dalam suatu paguyuban atau apa namanya ya adalah sosok yang buat apa ya kalau kita bilang ya ada yang harus ada yang buat mengatur semua ya. Oh, dari sisi keanggotaan Om, Ya. selain pelajar atau alumni Budut gitu kan, apakah orang lain pun bisa? Sementara ini kita khusus warga Budi Utomo 145 dan 145. dan brotherhoodnya enggak? Enggak, brotherhood enggak ada Enggak, jadi memang yang benar-benar pernah di Budi Utomo. di Jalan Budi Utomo. Iya. Oke, Pak Ustadz gimana nih tanggapannya Pak Ustadz Dery nih yang akhirnya hadir dan ikut apa ya, tertarik dengan Gerbang Budut? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ni'matillah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin. Insya Allah ini adalah jalan satu keluar yang akan merubah paradigma lama menjadi paradigma baru untuk menyatukan bangsa ini adalah bangsa yang baik, bangsa yang benar. Karena konsep ini berjalan sesuai dengan Al-Quran, ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agama apapun agamanya, mau Nasrani kah, mau Hindu kah, mau Buddha kah, kita menjadi gerbang utama. Jadi silaturahim adalah bagian dari ketakwaan, karena ini ajaran Wali Songo yang kita mesti kedepankan dan lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Allah insya Allah menjadikan rahmat dan hidayahnya. Insya Allah mudah-mudahan pengajian ini akan berjalan dengan baik, lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Amin. Bang Bapak, ya, kenapa tertarik masuk ke Gerbang Budut? Ya kalau untuk masalah Gerbang Budut itu saya support ya. Iya. Karena kita yang berpikir-pikiran punya hati yang dan pikiran berjiwa nasional ya, nasionalis ya. Ya apalagi kita kan kalau namanya sejarah itu Budi Utomo kan mencakup kebinekaan yang beraneka ragam, kita berkumpul bersaudara. Jadi kita membangun negara, membangun kebangsaan ini menjadi satu, menjadi maju, tidak terpecah belah, terbengkalai, ya kan, dengan oknum yang nggak jelas. Ya kan? Kita mensupport ya kan. Pokoknya kita yang terpenting kita bersaudara, damai, tentram buat bangsa ini. Ya. Itu aja sih. Kita support aja deh. Ya, terima kasih. Ini masih dalam perjalanan menuju ke rumah apa ya namanya, Bang Mutar itu posisinya sebagai apa? Dia selaku Dewan Suro ya. Oh, Dewan Suro. Ya. Oh, Yang sebagai kita tuakan. dan acara pengajiannya akan dilaksanakan di daerah mana sih namanya? Cibeduk, Ciawi, Bogor. Cibeduk Ciawi Bogor. Cibeduk Ciawi Bogor yang kemungkinan akan dihadiri oleh Nanti narasumber kita ya guru besar kita ya. Ini adalah keponakan dari Habib Lutfi Pekalongan, Habib Jafar Sodik bin Yahya. Iya. Satu lagi narasumber kita Dr. Andes Muhammad Fakiroyani. Ini seorang peneliti di LIPI. Oh, ya. Keren. Oke, nanti kita langsung kemungkinan itu ya mudah-mudahan aja mungkin akan di live streaming kan. Tema kita hari ini manusia dan agama. Oh, manusia dan agama. Tema pengajian kita hari ini. Oke, kayaknya cocok nih buat di live streaming. Itu untuk satu konten itu aja ya, untuk ya pembahasan langsung kajian atau apalah ya, itu yang mungkin kalau ini kan liputan yang mungkin dari sisi yang nantinya apa sih yang ada di acara itu gitu ya. Oke, kita tunggu saja. Rasa sesal ingat dosaku, ya Allah mohon ampun.
hidupku, tuntunanmu untuk hamba-Mu, ciptaanmu berkah umat-Mu. Ya Allah, mohon petunjuk-Mu. Kita semua yang penuh dosa, tuntunlah langkah hamba, jalani hidup penuh noda dan dosa nestapa. Ya Allah yang Maha Kuasa, ampuni dosa hamba, jadikanlah kami semua jadi manusia mulia. Oh, makan apa Om? Papeda. Beda. Dari mana nih? Makan siapa? Dari Om Daniel. Halo, ini caranya tuh. Bawa ikan. Ikannya ikan tongkol. Makan. Yang putihnya itu apa namanya? Sagu tani. Ini original ya? Original dong, dari Ambon. Dari Ambon. Iya, dari Om Daniel. Selamat menikmati. Terima kasih Om Daniel ya. Minuman alam ini. Tuntunlah langkah hamba, jalani hidup penuh noda dan dosa nestapa. Ya Allah yang Maha Kuasa, ampuni dosa hamba, jadikanlah kami semua jadi manusia mulia, jadi manusia mulia, jadi manusia mulia. Coba berpasang. Makasih ya, Nil. Dia datang di Gerakan Kebangsaan. Sesuai frame kita bahwa kita di sini kan melakukan pengajian, bukan dalam pengertian hanya sebatas baca Quran. Tapi kalau gua bisa ambil dari sebuah pesan suci dari kitab suci bahwa di situ dikatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak akan mentadabur Quran? Artinya mengaji itu mentadabur, mengkaji. Apalagi inti dari tadi Habib bilang innal lajina adu wa nasoro kan allajina amanu walajina hadu wan nasoro wal
wasobiina man amana billah wal yaumil akhir falahum ajrun inda rabbihim. Bahwa ternyata pesan dari situ tadi kita sesuai dengan gerakan kebangsaan bahwa orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani gitu. Dan sobiin itu bisa Hindu, Buddha. Barang siapa dia beriman kepada Tuhan dan dia yakin kepada hari akhir, maka Allah telah tetapkan pahala di sisinya. Kan artinya memang universal sebenarnya, agama itu universal. Dengan pandangan kayak gitu gimana tadi? Kalau gue sih simple ya Bang Jun. Jadi gini loh, agama itu kan sebenarnya boleh beda dalam konteks kata atau judulnya. Iya. Jadi ada brand Islam, maaf ada Nasrani atau Kristen, ada Katolik gitu kan, Hindu, Buddha gitu. Tapi kalau gue simpelnya berpikirnya gini Bang, selama tujuannya untuk kebaikan ya Bang, dari sisi ya gue nggak tahu pas nggak nyebut agama, kadang-kadang manusia bilang gua agama tapi kelakuannya nggak ada agamanya. Maaf aneh harus ngomong begitu. Jadi walaupun ini kehadiran kedua kali kayaknya aneh di dalam ini, orang pasti banyak yang bertanya karena bukan di Budut aja nih Bang, teman-teman aneh yang lain juga sempat nanya, ini ngapain dalam maksudnya gerakan yang boleh dikatakan lebih ke agama Muslim ya Bang. Aneh cuma bilang, aneh datang. Satu, di situ ada orang-orang yang undang gua. Yang kedua, gua ngerasa nggak ada masalah juga Bang. Selama tuan rumahnya tidak merasa terganggu dengan kehadiran gua Bang, karena perbedaan ya Bang. Nah kadang-kadang saya malah lebih setuju orang-orang yang berpikirnya gampang gini loh Bang, paling simpel. Warnanya apa? Terserah Bang. Tapi ya tujuannya tadi satu, masalah Tuhan, keyakinan. Keyakinan itu bagiannya nggak ada bentuk itu. Jadi kalau aneh secara Nasrani atau Kristen pakai baju koko atau peci ya ada masalah. Karena itu cuma judul doang Bang. Iman aneh emang nggak terbentuk kan gitu. Jadi perbedaan bagi aneh, gimana caranya kita ngargain perbedaan itu tingkatan apa ya, tingkatan orang malah ngerti agama ketimbang bilang ini nggak benar, ini kafir. Itu kata-kata yang paling kadang-kadang saya mikirnya untuk orang-orang yang saya nggak mau bilang minoritas loh, karena itu kata-kata yang bagi saya tuh nggak pas gitu, hanya ada perbedaan gitu dalam beberapa sudut pandang. Jadi memang mikirnya aneh hadir ke lingkungan yang mungkin lebih banyak nih Bang, bagi aneh malah sesuatu yang gue dapat banyak ilmu yang tanpa gue sadari, gue nggak pernah tahu nih di sisi keyakinan gue Bang. Tapi ternyata ini ada beberapa ilmu yang gue bisa serap dan gue bisa jadikan itu sesuatu yang gue implementasikan dalam kehidupan gue gitu. Jadi toleransi itu ya bagi gue ya nggak ada masalah sih Bang. Ya tergantung ente mau bertoleransi dengan perbedaan atau menganggap perbedaan itu jadi masalah. Itu sih Bang. Kalau aneh jujur. Karena harus kita bisa bedakan perbedaan dengan pertentangan. Betul. Kalau pertentangan nggak pertentangan. Indonesia. Daniel orang Ambon. Daniel tinggal di mana gitu. Kan beda itu, tapi sama. Betul. Tapi kalau bertentangan pasti dia berbeda. Dan nggak mungkin kalau bertentangan itu bisa ada, karena arti bertentangan itu adalah lawan kata dari benar. Betul. Benar itu adalah artinya pas, sesuai, sementara salah artinya bertentangan. Bertentangan, betul Pak. Jadi kembali kepada yang ente katakan, selama itu untuk kebaikan. Karena kalau kata kita ambil kata hikmah dari founding father ya. Salah satu founding father ya. Gus Father bahwa jika kamu melakukan kebaikan, orang tidak melihat agamamu dan sukumu apa. Gitu bro. Closing. Ya closing ya, aja. Kalau saya sih Bang, harapannya mohon maaf karena
apa ya, kalau bicara sekarang nih efek dari pilkada, pilpres, itu masih kenceng tuh. Masih sampai sekarang. Ya harapan saya sih, kalau saya pribadi bang, saya nggak pernah berpikir karena perbedaan prinsip, apalagi sudut pandang secara politik ya bang, itu jadi musuh. Iya. Tuh. Tapi kalau ente nganggap musuh ya monggo silahkan. Aneh nggak bisa paksa kan bang. Iya. Pokoknya kalau karena ada beberapa temen bang yang maksudnya dari muslim sih bang nanya malah, ya lu ngapain hadir gitu? Karena itu kan ya itu tadi kayak Bang Mukhtar pembicaraan tadi itu pas baca branding pengajian ya bang, langsung. Nah aneh mau bikin yang beda nih bang, karena aneh nggak ngerti bahasa Arab, tapi message yang disampaikan itu kan tetap baik nih bang. Iya. Jadi kalau aneh kebetulan di keluarga multi agama juga, ya tergantung sih bang nyikapinnya. Ente mau nganggap perbedaan itu, kalau aneh selalu bilang perbedaan itu lo anggap jadi masalah, jadi masalah. Kalau ente bisa nganggap itu jadi satu berkat atau sesuatu rezeki ya bang, ya jadi lebih baik. Karena nggak bisa bang putih semua orang bang. Karena secara falsafah bahwa perbedaan itu adalah fitrah. Betul. Orang nggak bisa, namanya fitrah itu nggak bisa. Dan itu alam, itulah gunanya gerakan kebangsaan Budi Utomo. Ya, jadi kalau pesan aneh sih kalau Budut bisa lebih ngeblind ya bang, lebih nggak melihat hanya sisi dari putihnya aja. Iya. Ya itu harapan terbesar. Tapi kan itu kan personal karena ngelihatnya kadang-kadang selalu yang digeber tuh sisi agama gitu. Padahal kalau ditanya, ente udah ngerti banget, belum juga kok. Iya. Jadi kadang-kadang, lo capek-capekin gitu loh. Mendingan udah bahasa universal aja. Lo lakuin untuk kemanusiaan baik. Gue nggak lihat. Makanya gue setuju banget. Pesannya almarhum Gus Dur tuh bagi gue ya salah satu founding father, dan kalau orang di Kristen tuh bilang itu berkat bagi Indonesia. Iya. Itu sih. Di dalamnya semua terjaga. Iya. Jadi buat gue, dan ini pesan gue itu pesan universal, artinya bukan sebuah pesan yang punya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Bahwa sebuah gerakan yang fitrah itu akan mengalir seperti air, nggak akan bisa dibendung, karena dia universal. Dia menjangkau lintas ras, lintas agama, dan lintas kelompok. Jadi gue sekali lagi ngajak lo untuk yuk kita hijaukan Indonesia ini dengan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Budut Gerakan Kebangsaan. Yes. Mantap. Nah, pokok dah. Mohon maaf saya duluan ya. Jadi rasanya berbuat baik. Bang, berbuat baik. Makasih ya. Makasih, Bim. Catat ya. Bim, dapat salam dari anak grafiknya. Iya, main-main. Iya, memang. Ibu-ibu, duluan ya. Oh iya. Foto marah ke sini. Mau ikut. Yong, makasih Yong. Siap.